dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin, tertib, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot, menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya. Ini baru pelajar Indonesia. Pelajar berbudi pekerti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The music never stops. Oh Tuhan, The best mix of music. 107.7 FM. Ya, dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, inilah Suara Teknika, media informasi dan edukasi. Halo, selamat pagi sahabat Teknika. Ya ampun, ketemu lagi kita ya setelah libur semester ganjil kemarin selama 2 minggu. Dan akhirnya sekarang kita ketemu lagi di acara Ginanti, berbagi pengalaman, praktik baik dan juga prestasi. Dan tentunya di acara Ginanti ini ada bintang tamu yang luar biasa yang akan mengisi bincang-bincang kita pada hari ini. Ya, setelah 2 minggu libur semester, ini bintang tamu Ginanti yang pertama, pembuka di awal semester genap yang baru gitu ya. Berganti tahun, terus juga semoga semangatnya masih sama, bahkan harus meningkat gitu, karena kita menyongsong tahun yang baru dan ini masih ya suasana vibes tahun barunya masih kerasa gitu ya, sahabat Teknika semua ya. Dan di samping saya sekarang ada Bapak Gede Krisna Ari Sudana SPD MPD ya. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 2 Tejakula. Cukup jauh dari sini. Berapa menit ya perjalanan? Mungkin ada kali 40-an menit gitu ya dari sini ya Pak ya? Kurang lebih hampir 40 menit lah. Iya, itu jauh banget. Dan mau meluangkan waktunya ke sini untuk berbagi kepada sahabat Teknika semua yang sekarang sedang mendengarkan siaran ini. Semoga si harapan kita di bincang-bincang hari ini gitu ya. Bincang-bincangnya memberikan manfaat bagi pendengar. Kalau bisa dipetik manfaatnya dipetik, kalau misalnya dibuat untuk penghibur, semoga bisa menghibur gitu pokoknya ya. Ya, kalau misalnya sahabat Teknika melihat flyer di sebelum tayangan ini,
Jadi beliau mencantumkan titelnya sebagai guru menyenangkan, Cie. Seberapa menyenangkan sih beliau ini, Pak Krisna? Ya, semoga juga teman-teman di Tejakula ini ya mendengarkan juga ya, biar oh ya benar emang menyenangkan guru ini gitu. Ya, biar nggak berlama-lama lagi, mari kita kenalan dulu sama Pak Krisna. Silakan Pak Krisna memperkenalkan diri kepada sahabat Teknika. Oke, terima kasih Suara Teknika sudah mengundang saya hari ini. Ini sebenarnya acara yang sangat spesial ya, karena baru kemarin saya secara pribadi dikontak oleh rekan saya yang ada di sebelah ini untuk bisa mengisi acara jam 8 pagi hari ini. Ya, sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Gede Krisna Arisudana, SPD MPD dari SMA Negeri 2 Tejakula. Ya, terima kasih juga buat Ibu Kepala Sekolah yang telah mengundang saya di acara hari ini. Ya, ini adalah sangat bertuah sekali sebenarnya ya. Bertuah. Karena di sini diangkat tentang guru menyenangkan. Sejauh mana tentang menyenangkan itu ya guru harus bisa sebenarnya membuat sekolah itu sebagai rumah keduanya dia. Oke, Itu sih gitu. sebenarnya. Maksudnya menyenangkan itu ya, ya. Oke, lanjut nama lengkap tadi sudah. Terus sejak kapan menjadi guru? Oke. Sejak kapan saya menjadi guru itu dimulai dari tanggal 1 Februari 2019 tepatnya. Ya, tepatnya kala itu masih dipimpin oleh Bapak Gede Suarjaya ya, SMA Negeri 2 Tejakula ya. Kemudian sekarang sudah dipimpin oleh Pak Gede Beni Kurniawan. Nah, sebelum saya sebenarnya di SMA Negeri 2 Tejakula ada banyak pengalaman sih yang pernah saya rasakan di dunia luar ya. Tapi non kependidikan Non ya. kependidikan sebenarnya teman-teman. Jadi setelah saya tamat kuliah SMA S1. setelah S1, kemudian saya melanjutkan karir itu di bank, ya, BCA tepatnya. Dan setelah selesai di BCA, kontrak saya itu saya melanjutkan di BRI Finance. Hanya selang 1 bulan, karena sesuatu dan lain hal, saya mengalihkan lagi pekerjaan saya itu ke Mulia Pharma. Oke, ya Mulia Pharma. Dan di bidang sana kesehatan jadinya. ya, saya diberikan tugas untuk menjadi seorang marketing seller. Dan itu jualan obat ke dokter-dokter, terus tempat-tempat praktek lah kesehatan seperti itu. Namun selang beberapa waktu karena mungkin saya merasa passion saya bukan di sana, saya menyodorkan diri untuk mengundurkan diri gitu. Dan akhirnya tepat di 2 bulan setelah saya resign dari Mulia Pharma, itu saya berusaha untuk melaksanakan meditasi lah istilahnya. Kemana arah saya hidup saya gitu. Iya, pelajaran agamanya biar nggak hilang gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bekerja kan pasti utamanya harus mencari passion kan. Nah, dan pada waktu itu meskipun saya agama Hindu, saya mencoba bermeditasi itu ke Wihara Buddha waktu itu ya. Wah, iya ya, seru sih. Masih ingat saya Bante siapa? Bante Sheikh kalau nggak salah yang mengajarkan saya ya. Kemudian dia minta sama saya untuk bermeditasi beberapa waktu. Kemudian selama 2 bulan itu saya latihan sama beliau dan akhirnya alhamdulillahnya gitu. Atau Astung ini gimana sih? Ini agama Hindu, belajar ke Buddha bilangnya alhamdulillah ya. Oke. Belajar agama itu kita bisa belajar agama apa aja sih sebenarnya. Oke. Dipelajarin gitu. Dan astungkaranya dari meditasi itu saya diberikan kekuatan untuk jalan mengikuti arah hati gitu. Dan suatu ketika paman saya, ya, dia sudah selesai pensiun di sekolah SMA Negeri 2 Tejakula, kemudian datanglah ke suatu tempat dan bertemu dengan saya kan. Nah di sana dia bilang, kamu ada waktu nggak untuk membuat surat lamaran kerja? Kebetulan di sekolah paman itu ada guru pensiun gitu. Oke, saya akan coba buat. Itu 2 bulan setelah dari Mulia Pharma, saya 2 bulan tidak bekerja sama sekali. Dan melakukan kegiatan meditasi lah istilahnya, untuk mencari di mana passion saya yang sebenar-benarnya gitu. Dan akhirnya setelah melamar di SMA Negeri 2 Tejakula, Astungkare, menunggu 2 bulan kalau nggak salah, nunggu lagi 2 bulan. Nunggu lagi. Februari baru masuk.
Iya, Dan iya. masih ingat saya pada waktu itu disambut oleh suami Bu Nilon langsung, Pak Budi, dan juga Pak Gede Suarjaya selaku kepala sekolah di sana. Seperti itu. Iya. Wah, jadi apa ya? Benar kata orang-orang bahwa ternyata guru itu benar-benar panggilan hati Iya. gitu ya. Ini terbukti bahwa dari pekerjaan non kependidikan terus mendapatkan ilham gitu ya, semacam kata hati gitu yang benar-benar memotivasi, saya kayaknya ini emang jalan saya dan senang jadi guru. Senang jadi guru. Oke, wah itu poin kedua dari menyenangkan, guru menyenangkan gitu ya. Pertama sekolah biar bisa jadi rumah, terus yang kedua menjadi guru itu panggilan hati. Panggilan hati. Ya, dan ini lucunya begini Pak, saya kan melihat latar belakang Bapak agama, S2-nya juga agama, tapi sempat kerjanya di bidangnya non kependidikan yang berhubungan dengan keuangan dan kesehatan. Lalu balik lagi ke sekolah berarti menjadi guru agama. Guru agama ya. Tapi kan ilmu-ilmu kemarin, ilmu marketing, ilmu tentang keuangan itu bisa disalurkan juga lewat pengajaran Bapak di sekolah. Oke, kebetulan sekali di sekolah SMA Negeri 2 di Jakula itu kan secara menyeluruh saya lihat ya, siswa itu dalam tataran ekonomi itu berada di menengah dan sederhana bisa saya bilang. Saya nggak bilang miskin ya, tapi sederhana. Gitu. Iya. Menengah dan sederhana. Nah dari situ ada beberapa anak-anak yang saya sering ajak untuk bagaimana bisa memanfaatkan peluang di era digitalisasi saat ini. Terutama sih di bidang investasi. Kebetulan karena saya pernah bekerja di bank, sedikit tidaknya ada ilmu investasi yang pernah saya pelajarin kan. Dan saat ini bukan saya istilahnya mempublikasikan ya, tetapi mencoba memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak, terutama di bidang investasi keuangan seperti misalkan reksadana, kemudian investasi di bidang pasar uang, obligasi seperti itu, dan aplikasi yang saya pakai untuk mengajarkan anak-anak di bidang investment keuangan itu adalah Bibit. Yang paling saya rekomendasi. Iya. Dan kebetulan saya juga punya kakak ipar yang bekerja di bidang keuangan. Ya. Jadi ilmu itu diberikan mungkin tidak pada jam pelajaran, tapi sambil luar ngobrol di luar jam pelajaran sama siswa-siswa yang tertarik seperti itu. Dan memang tidak ada salahnya jadinya karena kita punya latar pengalaman yang beragam seperti itu, jadi kita bisa menyalurkan itu kepada siswa. Dan ini terbukti karena Bapak juga meraih juara 3 di Jambore GTK Hebat tahun 2024 kemarin di kategori guru SMA inovatif. Kalau nggak salah ini inovasinya, karena saya nonton langsung presentasi Bapak saat itu ya. Pak, mic-nya ntar dideketin minta tolong ya. Karena ini penjelasannya penting ini Pak. Okay. Salah satu prestasi yang harus dibagikan kepada pendengar semua gitu, biar menjadi inspirasi kita. Saat itu Bapak juga mempresentasikan tentang proyek P5-nya Bapak yang berkaitan dengan kewirausahaan. Benar ya Pak ya? Kalau saya nggak salah ingat. Oke, bisa diceritakan itu Pak. Sampai bisa juara 3 itu kan hebat menurut saya di provinsi. Oke. Terima kasih nih. Kalau berkaitan tentang kegiatan inovatif P5 kemarin itu sebenarnya saya coba-coba ya mengikuti kata hati saya. Namun sebelum mengikuti kata hati, tentu saja ada yang mendorong saya untuk bisa maju ke arah itu. Nah, yang mendorong hati saya untuk bisa maju ke arah itu tentu saja kepala sekolah saya gitu. Yang senantiasa seperti menyulutkan api ke dalam hati saya gitu. Seperti itu istilahnya gitu. Namun dalam perjalanan itu saya berpikir-pikir apa yang seharusnya saya ambil dan ide apa yang bisa saya angkat gitu. Karena melihat teman-teman sudah pada persiapan secara luar biasa sudah persiapannya. Sudah ada yang take video, sudah ada yang buat naskah. Sedangkan pada waktu yang sama ya, waktu itu kan ada garungan kan, saya harus ke Denpasar. Saya belum menyiapkan materi, ide ataupun video sama sekali pada waktu itu. Dan akhirnya setelah dari Denpasar di hari Sabtu kalau nggak salah, itu menjelang hari H mau mengumpulkan naskah dan itu harus dikumpul segera.
saya coba buat pelan-pelan di rumah. Sambil saya juga bermeditasi lah. Iya. Nggak pernah saya kalau buat sesuatu nggak meditasi, pasti saya harus meditasi. Wah, dulu. ini emang Apa namanya? lekat banget background agama. Saya Karena boleh. saya berharap apa yang saya buat itu tidak menjadi suatu hal yang ecek-ecek gitu. Bisa dibilang ecek-ecek lah gitu. Iya. Dan akhirnya saya pilih dan bilang sama Pak Kepala Sekolah, Pak, saya mau mengangkat tentang kewirausahaan. Pak, ya." Kewirausahaan itu. Kebetulan Kan sudah pernah dijalani. judul itu juga sesuai dengan hati saya Oke. dan pengalaman hidup gitu. Iya. Dan akhirnya saya minta sama Pak Kepala Sekolah, oke deh, kamu kerjakan ini gitu. Dan Pak Kepala Sekolah juga membimbing saya bagaimana menulis dengan baik, kemudian dibimbing juga sama Pak Madi Oplas ya. Itu juga salah satu mentor hidup saya. Bukan hanya mentor lomba, mentor hidup ya sampai ya. Hidup Ya. Kita Karena dia mention banyak lah. menginspirasi saya di bidang apa namanya? Peduli akan lingkungan ya. Oke. Dan dia juga orang seni, kemudian orang ahli di bidang Photoshop juga kan, saya juga senang belajar di arah itu gitu. Dan akhirnya ketika saya menulis itu, Pak Beni bilang seperti ini, masih ada tenggang waktu lagi beberapa hari gitu. Dia bilang. Akhirnya pada waktu itu saya belum menyelesaikan naskah saya kan. Akhirnya saya selesaikan di sore hari itu juga, dan keesokan harinya di hari Senin itu saya take video bersama siswa. Terima kasih untuk siswa saya yang sudah membantu. Namanya itu adalah Bude Perdana ya, yang membantu saya untuk take video kala itu. Dan saya edit langsung gitu. Coba, akhirnya setelah selesai saya kirimlah ke grup Semandala sebelum kita upload ke publik gitu kan, ke sistem daripada BGP Bali itu kan. Akhirnya dikomenlah sama Pak Agus Janar bahwa kamu ada kekurangan di bagian ini loh gitu. Dan dari kekurangan itu saya coba mendekatkan diri kepada atasan saya Pak Beni langsung, dan beliau memberikan arahan saya secara langsung bahwa kamu perlu mengisi materi ini loh di bagian video kamu. Oke, biar lebih jelas Biar penyampaiannya ke lebih jelas publik. terus apa impactnya bagi masyarakat dan dunia pendidikan utamanya ya. Dan akhirnya saya masukkan saran dari Pak Beni itu, dan kemudian saya upload. Kemudian setelah beberapa hari itu saya mendengar kabar kan bahwa Masuk 10 besar. masuk 10 besar itu menjadi sebuah Itu Semandala banyak banget ya Iya, yang iya. masuk. Berapa orang kan? 5 saat 10 besar saat itu. 10 besar itu banyak yang masuk. 5 apa 6? Pokoknya banyak banget yang masuk Iya. dari Semandala, dan emang Ada keren sih. Pak Dwi Loka yang juga memang ikut juga serta, ada Bu Mary, ada bagian front office, kemudian ada Bu Fani, ada Pak Makomang Alit, ada saya, dan 3 lagi Pak Beni, Pak Madi Oplas, dan Pak Yudi itu kan Kombel, ya. Kombel inspiratif. Wah, keren emang. Dan akhirnya ketika di 5 besar itu menjadi sebuah keberuntungan besar bagi saya, karena bisa memberikan semangat tersendiri bagi diri sendiri dan juga bagi rekan-rekan yang lain untuk bisa berpacu dalam waktu. Akhirnya saya mengangkat topik yang saya buat itu berjudul Bukalapak. Ya, Bukalapak. Berpacu dalam waktu, melaju untuk maju. Asik. Itu apa diksinya, itu pemilihan diksinya bagus banget. Nah, berpacu dalam waktu, melaju. Berpacu dalam waktu, Melaju untuk maju. Wah, keren banget pemilihan diksinya emang. Saya agak emang ngerasa sih kalau saya sendiri pemilihan diksi itu agak kurang. Boleh nanti belajar dari Bapak ya. Dan mungkin sahabat teknika yang mau belajar hubungi Pak Krisna. Saya pernah dengar waktu di presentasi itu juga katanya kegiatan Bukalapak ini, P5 ini pernah sampai dikunjungi oleh pemilik Krisna, Ajik Krisna. Ini Krisna, itu Ajik Krisna. Oke, ya. Saudara, enggak. Kebetulan sih Ajik Krisna bisa dibilang sahabat atau mentor bisnis saya lah. Oke, sampai dikunjungi ke sekolah berarti kan ada sebuah pengakuan dari orang yang sudah terjun sangat lama di dunia bisnis gitu. Dan gimana waktu itu kesan-kesannya, Pak? Sangat senang sekali. Karena kan pada waktu itu tepat Sweet 17 ya, Semandala, Ajik Krisna itu berkenan hadir ke sekolah kita. Dan sangat disambut dengan sangat baik pada waktu itu oleh Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, serta siswa yang ada di Semandala ya. Dan effortnya sangat luar biasa. Jadi
apa hal yang didapatkan dari, nah ini berarti kan Bukalapak ini ide dari Bapak terus dieksekusi bareng-bareng dan ternyata memberikan impact ke siswa. Iya, Itu yang paling penting dari sebuah pembelajaran. Iya. Dan impact yang paling dirasakan saat itu apa, Pak? Impactnya itu adalah siswa-siswa itu mulai dia membuka hati untuk ikut serta di kegiatan bisnis Semandala kan. Kalau Semandala itu kan ada beberapa kegiatan ya, ada entrepreneur kelas kalau nggak salah, itu ada buket kelas, ada dodol kelas, ada kopi kelas, ada dupa kelas gitu kan. Kebetulan saat itu anak-anak juga ikut di kelas-kelas itu gitu. Setelah kedatangan Aji dan program yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya gitu. Program-program itu akhirnya memunculkan benih-benih bibit seorang wirausahawan muda ya. Ternyata di Semandala itu siswa itu sangat antusias ya mengikuti kegiatan kewirausahaan, kemudian kegiatan P5 Bukalapak kemarin kan ya. Akhirnya pada waktu Aji Krishna hadir itu sebenarnya adalah momentum yang sangat luar biasa ya, karena bisa membangkitkan rasa entrepreneur anak-anak ya, pendidikan saat ini gitu. Iya, karena kalau misalnya mereka bisa membuka sebuah usaha, kenapa harus jadi pegawai kan gitu ya kita. Pokoknya kalau bisa jadi pengusaha, yuk kita dorong sebagai pengusaha gitu ya anak-anak ya. Terus kalau semua pengusaha yang jadi guru siapa Pak nanti? Nah itu intermezzo Tapi aja, pengusaha sebenarnya lahir dari guru kan? Betul. Semua sampai profesi apapun lahirnya dari seorang guru. Wah, emang inspirasi sekali ya. Terus Pak, kira-kira pengalaman paling berkesan selama Bapak jadi guru di sekolah, kan emang dari awal pengangkatan kan di SMA 2 Tejukule. Yang paling berkesan selama ini apa Pak? Yang paling berkesan selama ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Tejukule itu adalah bisa membangun suatu hal yang sangat baik ya, terutama pada waktu Aji Krishna sebelum datang ke Tejukule itu yang paling sangat berkesan bagi saya. Saya berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan, berkoordinasi dengan Waka Kurikulum Pak Kadek Yudi untuk bisa mendatangkan Aji Krishna. Dan kagetnya, seken itu dia bilang. Seken nggak dia bakalan datang gitu. Saya nggak membiarkan momentum itu terlewatkan gitu. Betul. Akhirnya saya kontak teman saya yang juga suka di bidang bisnis dan punya kontaknya Aji Krishna. Kala itu saya kontaklah Aji Krishna secara langsung dan menyampaikan kepada Waka Kurikulum Pak Kadek Yudi kan. Dan itu disambut dengan baik. Dan saya kontak sekprinya Aji Krishna secara langsung dan welcome sekali gitu. Dan akhirnya momentum itu tak mau saya lewatkan. Saya harus bisa mengajak Aji Krishna ini ke sekolah Semandala supaya sekolah ini bisa lebih dikenal lagi gitu. Karena kan selama ini seperti akan tenggelam kan. Bahkan Pak Beni sendiri Pak Beni sendiri mencari di Google nggak ada, di YouTube nggak ada. Sangat sulit pada waktu itu kan. Tapi kan sekarang sudah Pak Beni. Tapi sekarang kan karena Pak Beni punya tim DMS gitu, digital marketing strategi itu yang senantiasa publik untuk menyampaikan informasi-informasi tentang Semandala. Itu kerennya. Iya, dan semakin dikenal akhirnya tambah lagi kedatangan tokoh publik. Dan itu yang paling berkesan sampai sejauh ini. Dan paling berkesannya lagi, tim kami itu diundang makan sama Aji Krishna di rumahnya langsung. Itu yang paling berkesan. Jadi di pikiran saya. Punya pengalaman seperti itu yang rasanya kalau dulu sebelum kerja jadi guru itu jauh banget ya. Jauh banget. Dan ternyata sebagai guru, ternyata kita bisa berkolaborasi. Tidak hanya tentang mengajar ternyata sebagai guru itu, tapi juga berkolaborasi sehingga nambah networking, menambah relasi seperti itu ya. Memang itu yang saya akui gitu. Jadi agar membuka pikiran masyarakat bahwa guru itu nggak hanya sekedar mengajar gitu, tapi bagaimana kita mencari hal-hal yang baik-baik di luar, yang itu yang bisa kita sampaikan ke siswa. Wih, keren. Tantangan Pak sejauh ini? Tantangan sejauh ini menjadi guru di Semandala itu cuman satu, jarak aja. Itu aja sih jaraknya. Kalau misalkan tadi kan saya bilang quote pertama, sekolah itu adalah rumah kedua saya. Nah, bagaimana rumah yang sangat jauh? Tentu saja pasti akan menjadi sebuah tantangan besar kan. Betul. Apabila kita dari rumah
dari kota menuju ke desa kan kurang lebih 40 menit saya lewatin setiap hari pulang pergi. Berarti kalau pulang pergi 1 jam lebih ya? 1 jam lebih. Total Kemudian di belum jalan. lagi kita menghadapi cuaca Iya. laut kan. Kadang-kadang ada angin laut. Oh, ada angin itu keras. karena posisinya memang dekat laut ya, Iya, SMA dekat Doni. Iya ya. Kemudian panas juga kan. Belum Panas lagi banget. panas banget. Kemudian ketika ngajar di kelas karena kita berdekatan dengan laut, cuaca itu sangat berbeda. Ekstrim ya. Ekstrim sekali. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya intinya secara geografisnya memang. Yang terakhir itu panas ketika di jalan. Iya. Mempengaruhi dehidrasi tubuh sebenarnya. Itu tantangan besar dan harus Panas, menjaga kesehatan kita kan. Nah, akhirnya dari pengalaman-pengalaman itu baru di hari kemarin ya, tepatnya di tahun awal 2025 ini saya mencoba untuk menjaga kesehatan saya dengan cara jalan-jalan santai selama 8 kilo setiap hari. 10.000 langkah itu kayak Ya, dihitung kayak ya. gitu lah bisa untuk Memang kesehatan. sekalian apa ya menularkan gaya hidup sehat Pak Krisna ini memang. Sebelumnya saya tidak sehat sebenarnya. Karena kan jarang olahraga setelah saya bekerja di sana kan. Kerja pagi, pulang pulang capek, harus ngajak anak, kemudian bantu istri lah di rumah dan Iya, sebagainya. Wih, ya sekalian demonstrasi pola hidup sehat. Nggak usah nge-gym mahal-mahal, cukup jalan aja 8 gitu. kilo Pokoknya setiap hari. diusahakan lah, kan HP sekarang udah pada smart, bisa kita hitung langkah kita gitu ya. Malah jadi 10.000 langkah. Karena saya sering ngomongin itu sama teman-teman gitu. Nggak apa-apa jalan-jalan di sekolah, mumpung sekolah kalau di STM kan ya Astungkarenya sekolah ini cukup luas gitu ya. Jadi rasanya menuhin 10.000 langkah itu keliling-keliling sini. Dan bagusnya lagi sekarang jogging track ada di Semandala. Oh gitu. Itu sebelum saya melakukan program kesehatan ini ya. Bapak memang ini sudah ada. membuat program itu terlebih dahulu, kemudian di mana kita bisa jalan santai berkeliling sekolah pagi-pagi itu. Dan kalau pas lagi waktu senggang, ketika sudah teman-teman pada pulang, biasanya saya jalan-jalan 2 kali, 3 kali Baru sebelum pulang. Ya, bagus itu. Teman-teman mungkin sudah pulang pada jam 4, mungkin saya pulang jam 4:30. Iya. Itu sih untuk menjaga kesehatan diri saya. Ya, pribadi. Kalau tidak saya yang menjaga diri saya sendiri, masa teman yang saya suruh kan nggak mungkin. Oke. Nah, rasanya seru. Masih pengen sih ngobrol, Pak. Tapi karena waktu yang membatasi, tadi sudah dikasih tahu 30 menit dulu ya, 30 acaranya dulu. padat. Acaranya Iya, padat. padat banget. Sebagai penutup, Pak, Ya. saya sudah pesan kemarin sama Bapak, pokoknya siapkan kata-kata motivasi yang paling oke yang bisa dijadikan sebagai penutup siaran kita pada hari ini. Oke, silakan Pak. Kata-kata penutup saya hari ini buat teman-teman pendengar setia Suara Teknika hari ini adalah jangan kita pernah merasa jatuh, karena jatuh itu adalah suatu hal yang mengangkat kita menuju kesuksesan. Sukses itu perlu proses dan proses itu harus kita lewati. Tetap berkarir dan tetap berkarya. Asik, tepuk tangan dulu. Ya, enggak usah takut jatuh, karena jatuh itu bagian dari prosesnya. Sedangkan sukses kan butuh proses. Kalau prosesnya nggak dilalui, nggak sukses-sukses. Kadang kita kan suka mencintai kan, tapi kita jarang melepaskan kan. Oh, ini masuk ke apa ya, filsafat banget ini ya. Mencintai Tapi harus takut belajar melepas. melepaskan. Oke, di satu ya. Jadi kenapa Benar. orang banyak stres saat ini ya karena dia tidak nggak berani melepaskan. itu. Dalam meditasi itu kita harus belajar melepaskan. Lepas, iya benar. Saya Melepaskan emosi, melepaskan kejengkelan dengan orang lain. Jadi nggak perlu itu dibicarakan dengan orang lain, tapi kita perlu yang meng-effortnya sendiri gitu. Dalam artian mengubahnya sendiri gitu. Iya. Sehingga kita tidak membicarakan orang lain juga gitu. Iya. Itu perlu proses sih sebenarnya. Iya, tentang melepaskan. Tentang melepaskan. Kita mencintai, kita harus melepaskan juga. Kadang gitu ya, manusia siap untuk memiliki tapi nggak siap untuk ngelepasin. Sama seperti kalau kita mau moksa kan gitu. Kapan orang bisa moksa? Ketika dia Keren bisa melepas melepaskan. semuanya, nggak terikat lagi dengan apapun gitu. Wih, mantap. Ibaratkan burung dalam sangkar kan? Ibaratkan burung dalam sangkar. Kalau dia ingin pergi ke alam, dia harus lepas dari sangkar itu. Iya, betul. Itu aja sih. Betul. Mantap. Pokoknya melepaskan adalah bagian dari proses. Proses juga ya. Sip.
saya suka dengan kata-kata penutup ini ya. Selamat pokoknya kepada Bapak. Semoga bisa kita bertemu lagi di Jambore berikutnya. Ya entah apapun namanya, nanti pokoknya ajang penghargaan bagi guru-guru gitu. Kita ketemu lagi dan kita semoga sematkan juga teman-teman yang lain ya. Iya, semoga untuk dan bisa berkarya. Biar kategorinya ditambah gitu sehingga pesertanya jadi lebih banyak, terus kita punya banyak kesempatan untuk ketemu guru-guru hebat lainnya gitu ya. Wah, luar biasa sekali pembicaraan hari ini. Kalau sahabat teknika ngikutin dari awal gitu ya, pasti akan mendapatkan banyak inspirasi dari guru agama di sebelah saya ini. Agamanya masuk, wirausahanya masuk, pokoknya top markotop gitu. Belum banyak saya ceritakan sih sebenarnya. Ya karena keterbatasan waktu juga, nanti kita ceritanya di luar sesi ini. Dan sebagai penutup, terima kasih kepada sahabat teknika yang sudah mendengarkan siaran ini. Saya Riana pamit undur diri dari acara Ginanti. Kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya yang pastinya kita berusaha untuk memberikan inspirasi kepada sahabat teknika semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan ingat untuk selalu bahagia. Oke, bye-bye. See you. Oke.